Kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang masih subscribe dan nonton channel Investor Logis. Di channel ini saya aktif untuk menganalisa saham-saham yang menarik menurut saya. Oke, langsung saja kita analisa. Saham CDIA. Nah, saham CDIA Chandra Daya Investasi hari ini harganya turun 9,84% ya. Dia masuk ke harga ARB-nya. ARB itu artinya auto rejection bawah. Jadi itu batas penurunan paling tinggi untuk suatu saham yang masuk ke dalam FCA, full call option. Nah, sebenarnya pada penutupan perdagangan timbangan antara jumlah orang yang mengantri beli, jumlah bid lot-nya dibandingkan jumlah orang yang mau jual, overload-nya itu lebih tinggi yang mau beli. Ada 147.072 lot yang mengantri beli di harga 1650, tapi memang dia antrinya udah di harga ARB juga gitu kan. Nah, saya rasa itu gak dapat barangnya semua karena yang jual sedikit. Nah, kalau kita lihat broker summary-nya dari tanggal 30 di tanggal perdagangan tadi itu kita buat di sini all market aja ya. Nah, itu yang banyak buang barang dari broker DH. Dia buang total uangnya itu sekitar 42,9 M. Nah, sementara yang beli paling banyak dia beli CC 9,3 miliar di harga 1679 di akumulasi. Nah, DH ini broker apa, Cik? Kalau CC Mandiri Sekuritas ya, kawan-kawan. Nah, Sinarmas Sekuritas. Sinarmas Sekuritas buang barang banyak. Kalau kita pindah ini ke foreign. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham Investor Logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you. Nah, si HP selaku pencatat underwriter sahamnya hari ini terpantau juga buang barangnya ini HP. Dia tapi ini buang 80 lot dikit doang ya. Ya kan nggak jelas nih orangnya di HP all investor aja buat. Jadi DH memang penyebab utamanya. MG juga. IN apa nih IN? Investindo Nusantara. Nah, tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah harga CDA di 1650 ini sudah murah? Menurut saya belum. Kenapa? Karena kita tinggal lihat aja dari sini, ini kan 9 Juli harga di IPO. CDA kan IPO 9 Juli. Nah, bikin jadwal update-nya sampai dengan perdagangan terakhir di 30 Juli. Baru ini pilih all investor, baru all market. Nah, udah. Jadi kita tahu rata-rata bandar besar beli di CDA ini di harga berapa? Di 996. Kalau di rata-ratain ya. Tapi kalau kalian paling kecil, kalau kalian lihat di sini ada HP di mana underwriternya sendiri dan dapat porsi paling besar, dia pegang average di 695, di total uang 197 miliar, 3,3 juta lot dia pegang nih, banyak banget ya. Sama NI, nah ini NI 383 tapi cuma 14,6 miliar. Saya kira ini kumpulan yang pakai NI dapat penjatan IPO. NI itu BNI Sekuritas nih.
Nah, kalau kita lihat secara valuasinya, CDIA di harga 1650 ini valuasinya itu di 205,9 triliun. Ini sebetulnya sudah tinggi ya, jauh meninggalkan cuan. PTRO juga udah ditinggalin, BRPT juga udah ditinggalin. BRPT berapa BRPT sekarang? BRPT naik terus. Nah, jadi simpelnya untuk CDIA ini, kalau saya sendiri, saya memang nunggu koreksi di sekitar 1000-an mungkin baru mulai saya coba akumulasi. Tapi tergantung situasi juga. Kalau misalnya situasinya cukup memungkinkan untuk akumulasi di bawah di atas harga 1000, ya tipis-tipis dikit gak masalah lagi. Nah, BRPT market cap-nya 244 triliun. Padahal ini induknya. Padahal kalau orang beli BRPT udah cuan banyak banget ya. Sama CDIA. BRPT 244 triliun. CDIA ini bukan anak BRPT lagi nih, dia cucunya. Anaknya itu si TPIA itu, induknya ini, ya kan? Masih lebih mahal opungnya, 244 triliun, dia masih 205 triliun. Tapi kalau dibandingin induknya TPA, masih jauh lah TPA lagi gitu kan. Nah, kalau untuk potensinya, kalau untuk analisa saham Pak PP ini, kalian nggak bisa menganalisa lihat dari PE, dari BV, kemudian dari value. Ini kita agak bingung juga, tapi bisa juga dilihat dari sini gitu kan. Kita banding-bandingin sama kayak induknya, berapa sih gapnya gitu kan. Bagaimana pengalaman cuan sama brand dulu gitu pasca IPO. Nah, sebetulnya metode yang paling cocok menurut saya untuk menganalisa CDIA dan mempelajari CDIA ini dengan metode pengulangan sejarah atau mempelajari sejarah dari cuan sama brand, ya kan? Karena dalam 5 tahun terakhir perusahaan Pak PP yang IPO itu cuan sama brand yang terdekat. Kalau PTRO itu kan akuisisi. Nah, jadi kalau kita mau memahami CDIA bagaimana nanti, menurut saya kalian harus pelajari sejarah cuan sama brand terkait pergerakan harga, ya kan, di titik mana nanti kalian dapat tuh. Kalau saya pelajarin, saya udah tahu. Nah, di member kelas komunitas investor logis juga udah saya ajarin, udah saya kasih tahu gitu kan. Nah, ya seperti itu, pelajarin aja brand sama cuan, karena kalian nggak bisa masih ngelihat dari sisi PI sama BV sama valuasinya. Menurut saya baru Pak PP itu punya satu keunggulan kompetitif yang sangat kuat. Apa itu? Persona beliau itu sangat kuat di bursa saham Indonesia ini. Itu kenapa bisa sangat kuat? Karena sejarah, track record sejarah. Coba kalian cek saham Pak PP kayak BRPT, TPIA, PTRO, cuan, brand gitu kan. Nggak ada yang untungnya itu di bawah 1000%. Kalau yang beli sahamnya mau pegang jangka panjang. Apalagi kalau beli IPO, nggak ada yang di bawah 1000%. Di atas 1000% semua kalau kalian tarik dari sejak IPO-nya. Gitu. Jadi pasti orang berpikir kan, CDIA masih sekian ratus persen gitu kan, apa bedanya dia sama yang lain-lain gitu kan, sama-sama punya Pak PP juga gitu kan. Ya pasti bisa lah market cap di atas 1000 triliun atau katakanlah 1000 triliun kan. Tapi persoalan waktunya kapan kita nggak tahu gitu. Ya bisa jadi setahun 2 tahun kita nggak tahu, tapi setidaknya kita punya pegangan itu. Bukan market capnya, bukan market capnya 1000 triliun. Maksudnya kenaikan sahamnya. Kenaikan sahamnya kan belum ada di atas 1000% kan. Nah, masa saham-saham yang lain bisa naik di atas 1000% gitu kan. Apa bedanya sama CDIA gitu kan. Patokannya kalau saya itu aja gitu. Karena sulit menganalisis saham Pak PP kalau kita mau lihat dari sisi yang lain gitu. Oke. Itu saja kawan-kawan untuk saham CDIA ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.
Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.